kami lakukan, tentu kami laksanakan terkait dengan kegiatan kampanye sepanjang masa 2 bulan ya, sepanjang masa 2 bulan. Tentunya yang Dua orang pertama, meninggal dunia dalam ucapan kecelakaan terima yang kasih terjadi di Tol Cipularang KM kepada 95B arah masyarakat Bandung yang menuju Jakarta. selama ini 8 lainnya sudah luka-luka, peristiwa di wilayah Kecamatan Darangdan, sudah Kabupaten Purwakarta, mengapresiasi, Jawa Barat. Itu juga terjadi pada Jumat, menerima 22 November dengan 2024, begitu malam. antusiasnya. Kecelakaan ini melibatkan travel Nah, day trans dengan jenis kendaraan Toyota Hiace bernomor suatu polisi kebanggaan sendiri bagi kami, D7976AJ dan kendaraan bisa Hino Molen. hadir di Mobil tengah-tengah mixer, masyarakat, bernomor polisi menyapa, B9691 SIN. Kecelakaan dan ini diduga disebabkan berbagai oleh macam Abdullah Alfisyah, aspek 25, pembangunan yang sopir selama ini, Hiace, mengantuk saat tidak melintas di mereka jalur yang rasakan. menurun, Kanit PJR Tol Disebabkan Cipularang, Ibda Baharudin, menjelaskan. baik relawannya, Kendaraan baik Toyota Hiace yang datang dari arah masyarakatnya, Bandung menabrak kendaraan masyarakat Hino itu Molen yang sendiri, berada di depannya. tokoh agama, Kejadi tokoh sekitar pukul 11 pemudanya, waktu Indonesia Barat. dan Sopir travel para diduga tokoh mengantuk atau pemerintah, mikrosleep hingga akhirnya menabrak di mana mobil Molen saat kami melintas di dengan lokasi pemasukan kejadian, itu ucap Baharudin saat dengan ditemui wartawan di menerima kantor PJR Tol aspirasi Cipularang, Gerbang tersebut, Tol Jatiluhur, Kabupaten akhirnya Purwakarta, bisa merumuskan Sabtu, 23 November suatu 2024, pagi. nantinya Dilihat tribunjabar.id di kebijakan Polderek atau Jatiluhur, program yang akan kendaraan dilaksanakan travel oleh mengalami pasalnya kerusakan dipimpin berat di bagian depan. dari Bagian depan mobil keluhan berwarna yang merah itu ringsek. ada. Dua Maka korban kami tewas adalah hari penumpang ini yang berada tepat di belakang sopir. kelima Identitas korban program meninggal dunia, yang yakni akan Rosana diusung warga oleh Koja, pasangan yang Jakarta dipimpin Utara, dengan dan Elizar warga Bekasi program Barat, Purwakarta Bekasi. Saya berharap tentunya nanti masyarakat pada tanggal 27 November nanti berbondong-bondong ke TPS untuk melakukan pemungutan suara tanpa beban, bahwa ini adalah demokrasi yang perlu dinikmati oleh semua pihak. Jangan ada lagi pada saat pencoblosan hal-hal yang mencederai atau mengotori dari pelaksanaan pilkada serentak. Dan kami berharap tentu segala macam upaya, usaha, dan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pihak, kami berharap kembalilah bahwa ini adalah Purwakarta milik bersama, harus kita jaga dan harus kita tanamkan bagaimana berdemokrasi yang baik. Harapannya ke depan kita sebagai orang Purwakarta yang punya potensi, yang punya sumber daya yang bagus ke depannya untuk mencalonkan sebagai pimpinan daerah ini, siapa aja boleh. Jangan dalam pelaksanaan pilkada ini hanya orang-orang tertentu saja dan hanya mereka-mereka yang merasa punya pengaruh. Kita harus terbuka, kita harus objektif. Maka kembali saya menekankan, cintailah Purwakarta ini, cintailah kota ini. Kalau kita sudah mencintai, ini adalah modal dasar bagaimana kita mengembangkan Purwakarta ke depan. Purwakarta cukup banyak potensi yang bisa digali dan cukup banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Purwakarta. Kita masih sedih hari ini pusat perbelanjaan di tempat lain sudah ada yang bagus, sudah ada yang modern. Kita masih sebatas ruko, sebatas toko, ada juga mall hanya sebesar dan semegah STS ya, Sadang itu. Nah, kami tentunya bagaimana pembangunan ini bisa berjalan, tentu harus ada kemajuan yang bisa dilihat oleh minimal oleh pandangan mata kita
bagaimana semua berjalan baik, pembangunan infrastruktur juga sudah harus berkeadilan, harus bisa dirasakan, pembangunan yang mengutamakan aspirasi masyarakat, dan tentunya kita sepakat bersama bahwa hari ini Purwakarta harus lebih maju lagi, bahwa Purwakarta hari ini harus lebih terbuka terhadap kemajuan yang ada di Indonesia. Kita pingin Purwakarta menjadi kebanggaan untuk semua, baik nanti pimpinannya, baik rakyatnya bersatu padu, tidak ada jarak di antara kita yang bisa mengklasifikasi antara pimpinan dari Purwakarta, bisa memberikan masukan, duduk bersama bagaimana salah satunya untuk meningkatkan PAD, juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Purwakarta, terutama akses terhadap pendidikan. Saya masih prihatin melihat mutu sumber daya manusia di Purwakarta. Keliling kalau saya tanya, mereka rata-rata sumber dayanya SMP ke bawah dari segi pendidikannya saja. Di kita ini akan meningkatkan mereka tuh minimal tahun depan mereka semua 2025 kalau kami ditakdirkan jadi pemimpin atau jadi pimpinan di Purwakarta ini minimal lulus SMA, dan kita akan ambil semua program dari pusat. Kalau memang dari PAD dan dari APBD tidak mungkin, kita akan meminta kepada pemerintah pusat dan kita akan berkolaborasi, kita akan minta bantuannya kepada teman-teman kami, saya baik Kang Pipin, untuk membuat program yang baik buat Purwakarta, sehingga dari SDM ke depan yang paling utama kita harus muncul dulu, karena dengan SDM yang baik insya Allah semua dilaksanakan dengan baik. Artinya bahwa hari ini mungkin sebagian orang bisa mengerti tentang pembangunan, tapi masyarakat secara umum tidak paham. Mungkin dari saya gambarnya seperti itu, dan kita harus benar-benar ciptakan PR Purwakarta ke depan harus clear dari sumber dayanya, dari pendidikan dan kesehatannya, dari permasalahan sosial dan kemiskinannya, dari peningkatan perekonomiannya, dari pelayanan publik dan penataan birokrasinya, dari pembangunan infrastrukturnya, dan dari tata kelola lingkungannya. Mungkin dari saya itu, silakan Kang Pipin, nanti berkaitan dengan teknis Kang Pipin akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Akang Teteh Sadayana, hatur nuhun kehadirannya Kang Yadi, Kang Lutfi, Kang Anas. Jadi pada sore hari ini kami sengaja untuk melakukan konferensi pers ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Yadi bahwa kita dari perjalanan kami berkampanye sebetulnya menemukan banyak hal, dan dari situlah kami melihat bahwa visi misi program kerja Yadi dan Pipin ini mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Ketika kami misalnya mencanangkan lapangan kerja baru sebagai salah satu program unggulan Yadi Pipin. Salah satu ketika kita melihat latar belakangnya adalah di Purwakarta ini banyak pabrik perusahaan tetapi penganggurannya banyak karena dua hal. Pertama, yang bekerja di Purwakarta lebih banyak orang luar dibandingkan orang Purwakarta. Kami memang tidak melihat ada kebijakan yang diterapkan untuk memprioritaskan orang Purwakarta bekerja di pabrik perusahaan di Purwakarta. Yang kedua adalah kenapa pabrik banyak, perusahaan banyak, karena adanya pungutan liar atau kalau mau kerja harus bayar. Ini keluhan. Setiap titik kami sudah ratusan titik. Kalau Kang Yadi sudah sekitar 500-600, mungkin saya 300-400 titik pertemuan dengan warga. Jadi ketika masa kampanye ini saya melihat keluhannya hampir di semua titik itu mempersoalkan kalau mau kerja harus bayar. Ada yang bayar mulai dari 3 juta, 5 juta, 8 juta, 10 juta, 15 juta sampai 20 juta. Dan ini dibiarkan.
Kami melihat ini tidak ada upaya untuk mencegah supaya ini berulang. Maka sebagai komitmen Yadi dan Pipin, kami membuat rancangan perubahan terhadap Perda nomor 5 tahun 2013 tentang pemberdayaan penempatan tenaga kerja lokal. Yang menurut kami itu tidak optimal, tidak serius diberlakukan di Purwakarta. Jadi Perda ini sudah ada 2013, tapi ketika kami pelajari nampaknya memang lemah dari sisi aturan yang dibuat. Untuk itu kami sudah membuat rancangannya, dan saya kira nanti beberapa hal yang akan kita atur dalam rancangan peraturan perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 yang nanti akan kami usulkan, dan ini akan menjadi dasar bagi Yadi Pipin ke depan. Kalau dipercaya oleh Bapak Ibu pada kesempatan ini, maka kami akan mengajukan rancangan peraturan daerah yang isinya pertama adalah meminta kepada pabrik perusahaan yang ada di Purwakarta untuk mengutamakan anak Purwakarta bekerja di pabrik perusahaan yang ada di Purwakarta. Kenapa kami perlu menekankan ini? Ya, bahwa di dalam peraturan daerah sebelumnya tidak ada insentif buat pabrik perusahaan. Maka dalam rancangan kami, bagi pabrik perusahaan yang ada di Purwakarta yang mau mengutamakan anak Purwakarta bekerja di pabrik perusahaan di Purwakarta, maka kami akan berikan dua hal. Satu, kami akan permudah izin usahanya. Ini prioritas, kita akan bekerja sama dengan siapapun. Kita akan mudahkan izin, kita akan fasilitasi. Pemerintahan Yadi Pipin akan menjadi sahabatnya pabrik perusahaan yang mau mengutamakan anak Purwakarta untuk bekerja di pabrik perusahaan di Purwakarta. Dan yang kedua adalah kami akan berikan insentif pajak, peraturan pajak daerah kepada pabrik perusahaan yang mau mengutamakan anak Purwakarta untuk bekerja di pabrik perusahaan. Kami tentu paham apa kira-kira keuntungan buat pabrik perusahaan di Purwakarta. Ini tujuannya untuk apa? Untuk agar orang pabrik perusahaan itu melirik SDM Purwakarta. Tetapi di sisi lain, rancangan yang kami buat juga adalah bahwa nanti kita akan siapkan, karena bagaimanapun kita harus menyiapkan SDM lokal kita. Jadi SDM lokal kita saat ini rata-rata SMP kelas 2. Ini perlu menggenjot. Dengan cara apa? Ada dua hal. Yang pertama adalah dengan pendidikan, lembaga pendidikan. Yang kedua adalah dengan balai latihan kerja dan usaha. Jadi kalau dengan pendidikan, nanti kita akan memprioritaskan jurusan-jurusan yang dibutuhkan oleh pabrik perusahaan yang ada di Purwakarta. Contoh di Purwakarta ini banyak tekstil, garment, ya, di pabrik perusahaan yang membutuhkan misalnya jurusan teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, misalnya teknik industri. Sedangkan jurusan di sini sangat sedikit. Jadi kita nanti ke depan perlu mendirikan banyak sekolah atau kampus yang mengajarkan jurusan atau programnya tentang yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Purwakarta. Jadi atau kedua, kalau itu belum ada di Purwakarta, maka kita bisa mengarahkan, memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang ada di Purwakarta ini untuk nanti sekolah kuliahnya mengambil jurusan itu, dan kami akan berikan beasiswa. Maka kami pernah sampaikan ada 10.000 beasiswa yang akan kita siapkan untuk anak-anak kita yang mau kuliah, tidak hanya yang di dalam Purwakarta tetapi yang mau kuliah keluar, yang kira-kira bisa link and match antara pendidikan yang untuk anak-anak kita jurusannya dengan industri yang ada di Purwakarta. Supaya apa? Penyerapan lapangan tenaga kerja di Purwakarta ini memang diutamakan untuk orang Purwakarta. Karena kami secara rasional tentu memahami bahwa pabrik perusahaan membutuhkan SDM yang berkualitas, SDM yang punya keahlian di bidangnya. Maka kami tidak akan memaksakan secara membabi buta, tetapi memang kami paham apa kebutuhannya. Bapak Ibu di pabrik ini apa kebutuhannya? Setiap tahun berapa SDM yang dibutuhkan yang akan dikelola? Maka nanti kita akan siapkan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepemimpinan Yadi Pipin akan menyiapkan SDM yang dibutuhkan. Yang kedua adalah balai latihan kerja dan usaha.